Parsha keluar. Aku sudah bilang, Parsha dong. Keluar. Pura-pura pinter nih gue nih. Jangan sering-sering. Gak laku. Oji pinter, wah hilang gimmicknya. Parsha. Ya Parsha Baxia ini udah kombinasi lama juga. Parsha, Baxia dia Iya. ambil satu lagi ya. Romer ya? Romer? Romer. Pakito. Oh, Pak Witonya bukan. berarti Romernya. Pai. Romernya Baxia. Nggak tahu. Ini ambil hero-nya Clover. Kalau menurut aku. Ambil Brody bisa. Sebentar. Atau enggak Tapi ambil yang Ini asumsi Popol Kupanya jadi Romer. iya, misalnya Atau Masyanya jadi Romer. enggak. Jangan masanya. Karena sebenarnya Pakito diambil ini bagusnya dari Alter Ego. Mereka juga nge-deny pick untuk dipakai sama EVOS. Yes, betul sekali. Cuma problemnya adalah sekarang yang mereka butuhkan adalah gimana caranya God Laner mereka bisa menggendong. Dan kalau misalnya mereka pakai Popol sekarang, ini akan terlalu banyak soft skill yang keluar ketika dia di-gank ketika level 4. Ya, dari EVOS mereka nggak punya badan juga sih di depan. Iya. Bisa sustain Where terlalu is lama my ya. target? Oh, Natalia. Fix gak ada badan. tipis banget. Ya, Ada ini satu. Masya. No, Karina. Karina doang. Tapi Karinanya harus butuh item lagi. Sama kayak game yang ketiga tadi. Aku Wow. nggak expect Natalia sih. Wow, oke. Nggak expect Natalia karena kalau menurut aku draftnya kalau dia ada Natalia bisa di tangan Alter Ego. Iya sama, aku Hah? juga berpikir gitu sih. Iya nggak sih? Iya. karena- Apalagi Parsha udah selalu ngecek ya. Mungkin kalau tadi aku juga sih nih. expectnya adalah Popolnya Rek. Romer ya tadi ya. Iya, terus dia pakai Brody biar bot lane. Oke. Oke, tapi ya balik lagi. Semua keputusan ada di tangan pro player kita, para caster hanya bisa mendagu-dagu. Dagu-dagu. Hanya bisa memprediksi jaya. Dan tentunya untuk kali ini Alter Ego masih butuh satu game untuk menuju ke arah game yang kelima. Tapi apakah EVOS mematahkan itu? Kita bakal langsung menuju ke arah line up dan MPL Arena, minta tepuk tangannya. Momo-chan, silakan. Iya, kita akan melihat tentunya apakah ini akan menjadi misi penjegalan lagi dari Alter Ego. Sementara RKT tentunya yang akan bermain lebih agresif harusnya ya. Apalagi dengan Natanya di sini, Leo Murphy benar-benar lebih peka terhadap keberadaan dari seorang RKT kali ini. Dan memang dengan damage dari seorang Wan di sini liganya yang kita tahu bisa ngecicil, bisa ngeharas ke arah pemain-pemain dari Alter Ego di area midnya. Ini yang tentunya mungkin bakal jadi tarik ulur juga dari Udyr sendiri karena dia nggak bisa ngelepas lane midnya ini dengan percuma gitu loh. Bisa aja dia Nino? ngasih space ke arah seorang Udyr one Wait. untuk free hit. Tapi kali ini lihat Nino, masih punya flicker untuk mundur tentunya dan bahkan Leo Murphy masih bisa untuk menjaga lane-nya di cover habis-habisan terlebih dahulu oleh seorang Leo Murphy karena Nino harus kembali ke area base untuk melakukan regen HP tapi di area bawahnya anti match mencoba untuk mencicil ke arah seorang Pai kali ini. Ya, lihat duel dari Kupa dan juga Leo Murphy ya. Dan RKT. oh wow, terlalu dive in. Yep, terlalu dive in dan tentunya Udyr punya wings by wings ya untuk keluar dari smoke bomb yang dilontarkan oleh seorang RKT kali ini. Ya untuk sementara waktu harassment yang coba untuk dilakukan oleh EVOS Legends ini masih bisa dipertahankan ya. Bagi Alter Ego sendiri. Jadi sejauh kita melihat ya ini masih aman lah untuk Alter Ego-nya di early phase seperti ini. Tapi kita masih menunggu juga sebenarnya bagaimana nanti impact dari Natalia Rek. Karena tadi memang dia terlalu overdrive tapi belum dipanis sih, belum ada first blood yang terjadi. Iya, dan kalau memang misalnya dibawa ke arah late game pun, menurut aku ini masih 50-50 juga nggak sih kok? Kayak dengan adanya Sally Boy yang tentunya masih kuat juga dibawa ke arah sampai menit 18. Nino yang bisa dapetin free space juga ini kemungkinan masih cukup tarik ulur dari kedua tim ya. Masih akan ada trade di arah mid sampai late game ya. Tapi semua balik lagi tergantung secepat apa dari gold lane-nya untuk farmingannya dan dari emblem sendiri. Yeah. Kalau kita ngeliat ini masih cukup normal dari kedua tim. Red team has slain the Tapi secara turtle. objektif diamankan oleh EVOS Legends. Leo Murphy dengan separuh magic, separuh physical ya dia. Iya, dan RKT kali ini bakal coba dikejar tanpa softbetnya connect. Kali ini Sally Boy pun mendapatkan first blood ke arah seorang RKT tentunya yang bakal dikejar di area atas. Dan ini memang sebenarnya ya, ketika nge-pick ke arah Natalia, dia sekali ketahuan udah gak bakal bisa kabur dengan mudah sih. Dan nice game mechanism-nya juga sedikit banget dari seorang RKT. Tapi kali ini lihat Wan masih punya black suit. Ter-outplay dari seorang Udylnya di sini. Karena saat tubuh Federal Strike tidak bisa menumbangkan seorang Wan di area mid. Wow, tapi di arah bottom lane, lihat.
Pai nggak mau tinggal diam. Knockout strike lagi-lagi dikeluarkan stiker RRQ. Kali ini karena anti-match melakukan cutting yang cukup maksimal Nino. Kali ini harus tergigit oleh seorang Kupa. Leo Murphy mencoba untuk membantu tapi sniper dengan kali tiganya langsung mengarah ke jantung seorang Clover. Meanwhile, Persik masih coba untuk bertahan hanya men-trigger yang adanya Tempest of Blade atas seorang Seliboy The Medical Boy. Iya, dan kali ini kita akan melihat dari seorang Leo Murphy yang bakal coba diharas begitu saja. Smoke bomb udah mulai dikonekkan begitu saja dan bahkan Leo Murphy tumbang di tangan 3 pemain dari EVOS Legends di area atas. Sementara Nino tidak mau terlalu overcommit setelah melihat temannya tumbang begitu saja dan Seliboy kali ini peranan dari Anti-Match juga menurut aku cukup penting sih. Dia nge-cut minion cepat, dia bisa ikut bantu rotasi dan bantu team fight-nya. Makronya sih yang bahaya Anti-Match ini nih. Tapi memang itu sebenarnya dibaca juga sama seorang Pai, jadi dia melakukan hal yang sama juga di area bawah. Di cancel. Gak boleh pulang Besti. Kali ini minta ditemenin di arah top lane, tapi ternyata Clover melakukan sedikit baiting. Clover di depan sana, Leo Murphy tertangkap, RKT is coming dan bahkan sprint. Lari ada Rek kali ini di arah top lane. Membuat Leo Murphy masih bertahan, Memucan. Iya, dan ini bakal menjadi kesempatan tentunya untuk seorang Anti-Match. Masih nge-cut juga di area bawahnya. Seliboy masih berfokus terhadap farming, tapi Wan lagi-lagi gocekan dari Wan dengan black shoes-nya. Membuat seorang Pai tidak bisa menumbangkan dia dengan cukup mudah di area mid. Almost is never enough tentunya. Hampir itu tidak pernah cukup untuk mendapatkan point kill atas seorang Wan. Meanwhile dari top lane sana, dari Clover benar-benar bertahan. Dan Anti-Match lagi dan lagi ingin melakukan cutting. Coba ditutup oleh Pai sedikit demi sedikit Abang Wawa. Yes, dan ya di bottom lane-nya masih cukup oke sih, masih bisa dihandle oleh si Pai. Bloodlust X untuk Pai, sedangkan Anti-Match sendiri masih tetap dengan item defense yang pertama kali Molten Essence akan menyusul ke War X yang sebentar lagi jadi. Yes, Tempest of Blade telah digunakan. Dan Seliboy dari Keboy, one last hit. Masih dipaksa sama Wan, tapi ternyata Black Shoes berhasil selamat dari Federer Strike dan RKT. Oh my god, almost lucky. Tipis. Dan untung aja Seliboy dia nggak recall, dia jalan kaki. Bayangin kalau dia recall. Fix down. Fix. Fix Langsung ada smoke boom keluar ya. Langsung langsung. Enggak, cuma Terima kasih semua. execute. Disamperin ya. Terima kasih Hilang. semua Dan caster MPL kali ini kalau kita yang melihat ada di dari arena. Kali ini Leo gua Murphy ada di Lawless yang Burger bakal Bar coba Menteng. untuk Di sini kita menjaga bakal terlebih nobar dahulu pemain-pemain dari Alter MPL. Ego Esports. Kali ini dia bakal coba untuk menahan pergerakan dari Wan dan juga Versik. Namun kali ini dari Seliboynya tidak diberikan purple buff. Wah ini. Oh, tapi Oh, Dok? Oh, RKT terlihat posisi ini, baru spesial ditabrak oleh seorang Leo Murphy dan bahkan one last hit. RKT mempasrahkan dirinya di depan sana. Karena itu ditukarkan dengan satu buah purple buff ya. Dia masih oke. Sedangkan Clover bakal coba dihajar, mundur ke arah belakang. Wan melakukan coverisasi yang ada di arah rumput, tapi lihat Angry Clum bakal memberitahukan kalau ada gua di sini. Jangan masuk ke dalam bus meletus balon hijau. Meletus balon hijau, door dan bakal tertangkap kali ini Wan-nya kah? Enggak, ternyata masih punya black shoes. Udil Federasi bakal coba untuk mencicil ke arah seorang Versi, kebalikin keadaannya kali ini. Lihat RKT sudah mulai datang bersama dengan seorang Wan. Wah, bahkan masih bisa tarik ulur kah? Enggak, ternyata Tempest of Blade yang dibuka oleh seorang dari Seliboy membuat seorang Versik pun harus tumbang di tangan seorang Momen yang dipaksakan agak cukup berbahaya, tapi Seliboy dan Miracle Boy kali ini lihat mencoba mendapatkan satu buah turtle dan berhasil. Clover menggigit Udilka. No, RKT terbuka posisinya. Harus lebih berhati-hati EVOS Legends walaupun dia kehilangan satu buah turtle, tapi dia masih mengungguli dari 1.100 gold. yes, karena turtle-nya 2-1 ya, jadi ya masih sharing lah untuk turtle-nya. Plus tadi dari Nino sendiri, begitu turtle-nya udah low HP, dia masuk ke dalam rumput. Itu pun memberikan waktu yang sangat cukup sekali, karena kalau dia masih stay di sana, dia bisa menjadi target pick off untuk EVOS Legends. Oh, kalau ini adalah pertandingan sentimental itu Momocan beda. Itu pakai hati antara Anti-Match dan juga Udil, sedangkan di depan sana Versik terkena satu buah sniper dia dari seorang Nino Momocan. Iya, dan bahkan kali ini dengan adanya Clover yang memecahkan turret di area atas, ini udah lebih leluasa lagi pergerakan dari Clovernya. Tentunya dia bakal bisa ikut rotasi, bakal coba untuk ngedapetin turret lagi di area dan tampaknya ini dari seorang Wan gak punya black shoes, gak bisa kabur, tapi Seliboy mencoba untuk mengejar ke seorang Clover. Tempest of Blade mulai dibuka dan bahkan dari Versik yang mencoba untuk mencari trade. Satu pemain tumbang ditukarkan dengan dua pemain di area mid. Dan kali ini lihat masih mencoba ditabrak Leo Murphy menggunakan Maxi Unity, terkena stun dari seorang Anti-Match dan bahkan Versik bersama dengan orang Anti-Match ditarik ulur. Pai mencoba datang, no strike karena seorang Versik
Versik dan bahkan Versik tidak bisa kabur dari kejaran pemain Alter Ego. Tarik ulur yang terjadi di area mid ini terlalu lama menurut aku dari EVOS Legends. Wow, dan bahkan di arah tengah sana Udil bakal coba ditabrak, tidak. Dan Nino fokus ke arah turretnya. Seperti biasa pemain Beatrix, Objective Gaming berhasil didapatkan. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends mereka udah mulai terkejar dari goldnya. Dengan adanya turret yang sudah diamankan satu sama. Tapi poin kill yang jauh dari tim Alter Ego membuat EVOS Legends hanya beda 25 perak. Ini lumayan impas ya. Impas. Untuk sisi kejar-kejarannya sendiri dan Vader Airstrike dengan adanya Genius One akan jauh lebih sakit. One bakal dikejar dengan Deviant Sword yang connect langsung dari seorang Sally Boy dengan Deviant Sword yang selalu menancap ke arah tubuh seorang One. Ketika Black Shoes-nya dipakai, Sally Boy mulai langsung masuk dengan Deviant Sword. Iya, dan dia masuknya juga ke dalam range dari Vader Airstrike tadi, dan Benar. masih sempat terkena satu kali hit lagi. Yes, benar banget. Tapi kali ini terkena sampainya di area bawah dan bahkan Clover mencoba untuk lari ini Beast Station connect dan bahkan dari seorang Clover yang tumbang di tangan seorang Nino membuat Versik agak sedikit lambat, tapi RKT mencoba untuk lari dari kejaran Leomorphy. Nino! Oh my god, lihat kekeran mountain seorang Nino dengan kali 6-nya. Berhasil mendapatkan 1 poin kill atas RKT yang sedang lewat. Nino menjadi salah satu orang di deretan ketiga di dalam pemain Beatrix di MPL. Dan bahkan lihat di depan sana, One harus down. Silly Boy ke Boy berhasil membalikan keadaan dan 4 poin kill. Momo-chan. Wow, Alter Ego mulai mendapatkan momentum mereka kembali. Mulai untuk mencoba mengendalikan, menyetir playstyle dari kedua tim. Dan kali ini Lord yang berhasil diamankan oleh Alter Ego. Sementara anti-match dia akan coba untuk buying time, ngedapetin turret di area mid. Karena ketika udah kalah dari segi team fight-nya atau dari skirmish-nya, ini cuma split push yang bisa dilakukan oleh pemain dari EVOS sendiri. Sampai mereka bisa dapetin momentum baliknya. Oke, tapi depan sana Leomorphy kayaknya ada tanda seru dan bakal coba dicari di semua rumput yang di dekatnya untuk mempertahankan diri. Yang penting adalah sekarang Udil. Gimana caranya dari seorang Leomorphy tidak membuat seorang Rek ini masuk ke arah backline yang memiliki dari seorang Udil. Tadi aku mau bilang ini sebenarnya poin pentingnya dari mana RKT mungkin bisa ngincer ke arah Udil di area backline. Tutup warungnya. Ini pasti bakal dijaga bisa-bisa nama Pai dan juga Nino ya. Jadi bakal menjadi PR yang cukup besar untuk EVOS Legends. Gimana caranya RKT bisa masuk dan keluar dengan cukup leluasa. Ngepok dan bahkan mungkin nge-cancel aja pada asal yang dibuka oleh seorang Udil. Oke, Lordnya menuju ke arah satu buah inner turret. Berhasil dipecahkan, tapi di depan sana para pemain dari tim EVOS Legends mencoba untuk bertahan dengan ada Angry Goom dan One. Harus mempertahankan dengan ada high ground yang dia miliki. Tapi sayang sekali, turret inner di arah mid lane ini tidak bisa diselamatkan. Vader Airstrike telah keluar. Nino di depan sana, Versik mencoba menuju ke arah seorang Udil, tapi ternyata ada turret RKT surprise attack Bapak Ibu sekalian. Mencoba digigit Sirpai dengan lakukan serangan dikeluarkan, tidak berhasil mendapatkan 1 poin apapun di Virus Vision. Memberikan sedikit tembakan peringatan, jangan mendekat. Dan membuat EVOS Legends kali ini mendapatkan keuntungan. Iya. Jadi benar-benar ditunggu tadi untuk Vader Airstrike-nya dilepasin dan akhirnya Reknya keluar langsung dari belakang untuk satu buah smoke bomb. Berapa detik aku bilang jangan sampai caranya gimana tahu dari Leomorphy ini tutup RKT biar tidak ke Udil. Itu doang yang dia harus lakukan. Iya, nge-cover yang bener-bener cover yang harus diberikan sama Leomorphy juga ya. Dan posisinya memang sebenarnya Pai pun yang sempat tadi untuk menahan pergerakan di area depan ya. Sempat kegigit sama item kupanya, tapi kali ini Rek tercuri karena dia lagi invasi masuk area jungle dari Alter Ego. Sementara EVOS Legends mereka harus balik lagi, coba untuk ngasih distraction dengan adanya anti-match kali ini. Tapi satu sniper dari seorang Nino ini yang perlu udah mulai di-respect kali ini. Tapi terkena stun dari Udil, dari seorang Versiknya. Udil masih coba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Masih punya Vader Airstrike, belum ternyata dari seorang Udilnya bakal coba ditahan dan bahkan Leomorphy. Terkena damage yang cukup banyak, Pai berani paling depan kali ini. Terkena efek slow dan bahkan menelan damage yang cukup banyak dari Sirpai kali ini. Menahan tarik ulur aja yang dilakukan oleh EVOS Legends juga Alter Ego Esports. Karena mereka bisa aja dibalikin keadaannya oleh EVOS Legends. Karena anti-match memang fokus untuk Ritus di area atas. Tapi ternyata lihat dia nggak tahu keberadaan dari seorang Leomorphy yang mencoba untuk menabrak. Convoy Explosion yang mulai dibuka oleh seorang Leomorphy membuat anti-match. Lihat dia bar HP tebel banget kok. Yang paling mengganggu ini adalah anti-match ya. Karena dia selalu melakukan split push dan dia juga tebel. Jadi distraction sebenarnya. Jadi setidaknya kalau 1v1 juga dia masih bakal bisa menangani hal tersebut. Dan terlihat dari linknya ya udah kalau gak ada bantuan dari teman-teman yang lain ini bakal jadi stalemate juga untuk di area dari anti-match. Bener banget. Dan satu lagi, Pasha ini kalau ditutup beda sama Eve ya.
di Eve ditutup secara paksa membuat cooldownnya lebih cepat. Tapi Parsha nggak ngaruh. Betul. Nggak ngaruh. Jadi bisa saja kali ini apapun caranya untuk menutup Parsha dari seorang Udil harus dilakukan oleh RKT dan kawan-kawan. Karena sumber deal damage yang cukup besar banget burst di menit segini dan itemnya Bung Wawa silakan. Yes, jenis One Clock of Destiny untuk Udil. Bagi Rex sendiri tadi full damage item ya. Rapid Boots, Heptasis, ada Malpicror juga. Iya, dan bahkan dari Nino-nya sendiri juga udah mengarah ke arah Malpicror-nya udah jadi tadi. Jadi udah punya attack penetration tentunya menembus damage defense yang dimiliki oleh Evos Wah Legends. ini sih yang bahaya. RKT udah mulai ketahuan positioningnya kali ini dan bahkan coba dikejar. Coba kelihatan. dicek tapi ternyata Silly Boy. Hampir aja oke bakal terkena efek soul kali ini dari seorang Silly Boy-nya Rex. Masih mencoba untuk bertahan dan bahkan Tempest of Blast yang akan langsung menghabisi nyawa dari seorang RKT di area jungle-nya. Tapi kali ini Pai-nya bakal coba untuk nahan damage dari depan. Masih punya flicker untuk balik Leo Murphy. Bakal tahan bahanan tapi Versik mencoba untuk mencicil tapi Nino dengan Iberius Space yang connect kali ini menumbangkan seorang Versik. Masih mau lebih, anti-match bakal coba untuk mengejar karena seorang Nino. Lihat, anti-match yang men-shutdown seorang Nino. Dan bahkan ada pertukaran 1-1 di mana Silly Boy dengan Deviant Sword yang connect. Ini berkat bantuan dari seorang Udil juga Vader Astrek yang on point. Pantang pulang sebelum pada Majimes maju terus pantang mundur. Gak boleh apa terjadi. Wah, oh my god, satu buah Black Juice berhasil menyelamatkan One almost. Dia bisa ditumbangin. Lord kali dipegang oleh tim dari Alter Ego Esport. Evos Legends mencoba untuk mempertahankan Lord ini atau tidak kita masih melihat dan bahkan mereka di depan sana. Udil Win tetap execute tidak dipakai dan after retribution diamankan oleh seorang Pai dan bahkan double kill. Looking for triple kill. One gak ada lagi Black Juice dan bahkan masih ada. Digocek. Dan bahkan kali ini lihat One-nya mencoba untuk balikin keadaan. Ter-shutdown Pai-nya di area jungle. Trade demi trade terjadi dari kedua tim. Dan bahkan lihat trade 2 untuk 2 tapi Alter Ego mereka mengamankan Lord mereka yang kedua. Gila seru banget untuk kali ini pertukaran point kill. Dua-duanya benar-benar memaksa untuk mendapatkan game ini. Mereka benar-benar panas. Epel Arena tepuk tangan dulu dong. Dengan real time win probability by Samsung tentunya 67% dipegang oleh Alter Ego. 67% kesempatan Alter Ego memaksakan game yang kelima. Ini masih terbuka dengan sangat amat lebar. Just. Oke, dan bahkan kali ini Win of Nature-nya sudah dipegang oleh Nino. Respect karena dengan damage yang bisa datang dari Versik atau dari Clover dan bahkan Rek pun. Rek sih, lebih ke arah Rek ya. Iya. Udil juga bakal nanti ada. Dan bakal Celebrate Miracle Pointer silent. Masih bisa untuk kabur karena belakang Tempest of Blade. Tapi ini tandanya Lord yang di arah bottom lane gak bisa di cover dengan cukup baik. Sakit banget. 2 hit Federal Strike dari seorang Udil. Dan bahkan kali ini Lordnya yang tidak bisa ditahan begitu saja di area bawah. Sudah mulai menembus ke area base dari Evos Legend. Apakah masih bisa ditahan? Anti-match mencoba untuk mengganggu. Menggaru-garu ke arah seorang Nino. Tapi ternyata Pai mencoba untuk mengcover Udil. Lihat. 4 bermain dari Alter Ego menumbangkan seorang anti-match. Mencoba untuk buying time. Lebih banyak kali ini. Lihat covernya di area belakang. Tapi ternyata RKT mencoba untuk menahan kali ini Versik. Oke, mencoba untuk maju ke area depan. Tapi terkena knockout strike. Silly Boy. The Miracle Boy. Mencoba untuk berfokus terhadap base. Tapi tidak ada minion. Tapi kali ini lihat. Balik lagi. Dan bahkan base-nya diamankan Alter Ego. Game 5 Israel. Wow. Tarik ulur. Ini dia babak playoff. Game 5 Israel. Kita akan menantikan semua fasilitas bakal kita coba. Dan ini dia Alter Ego membalikkan keadaan, membawa semuanya menjadi 0-0 kembali. Wow. Reset best of one. Reset. Reset yang akan dilakukan oleh kedua tim dan gila banget sih. Ini 2 game yang menurut aku dari Alter Ego mereka end-nya cepet banget. Dan mereka memaksakan dan gak ada lagi kesempatan. Kedua tim Alter Ego ataupun Evos Legend. Ini adalah benar-benar kesempatan terakhir mereka di game yang kelima. Wow. Gak ada lagi kata ampun, gak ada lagi kata next game. Ya ini sudah, ya udah all in aja sekarang. Udah gak ada yang bisa dilakukan lagi, all in, all out, last game. Game yang kelima dan sudah sampai sejauh ini ya sama juga dari Evos Legends. Mereka pasti akan